Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman semua, siswa SMA Islam Tarbiyatul Falah kelas 11, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Dan kali ini adalah kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI, Pendidikan Agama, dengan mengambil tema buktikan keimananmu dengan memenuhi janji, bersyukur, menjaga lisan, dan jauh dari hasad. Kita siap untuk pembelajaran? Kita mulai. Fokus aktivitasnya yaitu bayangkan jika sebuah keyakinan, perjanjian, atau pengakuan. Apakah dapat diketahui kebenarannya tanpa sebuah pembuktian? Bagaimana membuktikan keimanan seseorang? Nah, kita memiliki sebuah keyakinan atau perjanjian, di mana sebuah keyakinan, perjanjian, atau pengakuan hanya bisa dibuktikan ketika kita sudah tahu apakah memang dipenuhi atau tidak keyakinan itu, perjanjian itu, atau pengakuan. Bagaimana juga membuktikan keimanan seseorang? Berbagi ide, bagaimana pengalamanmu ketika janji tidak dipenuhi? Atau sebuah pengakuan tapi akhirnya diingkari? Pernahkah kalian punya pengalaman? Misalnya teman kamu berjanji dan kamu percaya bahwa dia akan memenuhi janji itu. Misalnya berjanji akan berkunjung ke rumahmu sehingga kamu tidak bisa kemana-mana atau mungkin menggagalkan beberapa acara atau acara yang pada hari itu akan dilakukan karena kamu sedang menunggu temanmu. Tapi ternyata tanpa pemberitahuan dia tidak memenuhi janjinya. Bagaimanakah perasaanmu? Ya. Atau sebuah pengakuan tapi akhirnya diingkari. Misalnya seseorang mengakui sesuatu ya. Misalnya, oh iya saya mengakui bahwa saya kemarin pinjam uang sama kamu gitu ya. Tapi tidak tercatat karena kita percaya. Tapi ternyata hari berikutnya ketika ditanyakan, kapan kamu bayar utang misalnya. Oh, emang saya berutang? Saya kan tidak punya utang apa-apa. Nah, gimana juga ya perasaan kita kalau hal seperti itu terjadi pada kita. Oke, masuk pada ringkasan materi. Allah Maha mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Begitu juga tentang keimanan seseorang, Allah Maha mengetahui. Tapi keimanan maupun kebaikan yang ada di dalam hati, perjanjian yang diucapkan lisannya, Allah menguji manusia untuk membuktikannya sehingga akan dicatat sebagai amal soleh. Kita tidak bisa mengetahui tingkat keimanan seseorang, tapi kita hanya bisa melihat dari perbuatannya yang merupakan perwujudan dari keimanan yang ada di dalam jiwanya. Kita sudah tahu ya semua bahwa kadar keimanan seseorang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Itu hanya Allah lah yang tahu. Tapi keimanan akan terlahir dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Nah, contohnya begini. Kita tahu kadar keimanan kita dan juga teman-teman kita. Tapi ada perbedaan dari perilakunya. Misalnya yang satu sholatnya rajin, yang laki-laki misalnya suka ke masjid, sholatnya juga dengan sholat yang baik, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, semangat di awal waktu. Nah yang kedua suka sholat, tapi sholatnya ya sekena hatinya aja. Artinya dia asal gugur aja kewajiban gitu ya. Yang ketiga, sholatnya belang-belang. Kadang sholat, kadang tidak. Lagi semangat sholat, lagi males nggak sholat. Yang keempat, misalnya memang nggak pernah sholat, walaupun dia tahu itu adalah kewajibannya sholat. Nah, kita bisa tergambar kan bagaimana kadar keimanan dari 4 orang itu. Nah, itu contohnya ya. Kalau tepatnya memang Allah yang maha tahu. Tapi kita hanya bisa menguji diri kita maupun orang lain adalah dari perbuatan yang dia lakukan sebagai wujud dari keimanannya kepada Allah. Kita lanjut. Salah satu dari
cabang iman ya, salah satu dari cabang iman yang merupakan sebuah amal soleh yaitu memenuhi janji. Nah, memenuhi janji adalah sebuah bukti juga tentang keimanan kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan untuk selalu memenuhi janji. Nah, bagaimanakah memenuhi janji ini? Dimanapun di belahan dunia, apapun keyakinannya, menepati janji adalah perbuatan terpuji. Dan mengingkari janji adalah perbuatan tercela. Semua transaksi yang ada di dalam kehidupan ini membutuhkan ketepatan janji ketika dia berjanji. Karena kalau tidak, akan menimbulkan kerugian baik secara moral, sosial, maupun finansial. Bagaimana Islam memandang? Dalam Islam, Allah memerintahkan untuk menepati janji yang tercantum dalam beberapa ayat yang terpisah tentang kewajiban memenuhi janji. Dan setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Salah satu kriteria orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bisa memenuhi janjinya. Karena orang yang suka mengingkari janjinya, maka dia akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang pernah bertransaksi atau pernah berhubungan dengan dia. Berikutnya, janji terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada janji kepada Allah. Nah, janji kepada Allah itu juga dibagi dua. Satu, janji yang umum kepada semua manusia. Nah, yaitu diantaranya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Di sini tidak disebutkan suratnya ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, Allah menjelaskan setiap manusia itu diminta atau Allah dengan setiap manusia yang akan lahir yaitu di dalam kandungannya dibuat sebuah perjanjian. Arti dari ayat yang kita baca tadi adalah ingat dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Nah, ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu membuat perjanjian dengan Allah. Di mana isi perjanjian itu adalah sebagai pengakuan setiap bayi yang akan dilahirkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Mengapa dibuat perjanjian itu? Maka kata Allah, supaya pada hari kiamat dia tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah dari hal itu. Sesungguhnya kami tidak tahu tentang itu. Maka setiap bayi yang lahir itu adalah sudah terikat perjanjian dengan Allah. Tetapi nanti apakah dia akan memenuhi perjanjian itu tergantung juga. Bagaimana dia akan melaksanakannya, bagaimana dia akan memenuhi janji itu juga tergantung dari bagaimana orang tuanya mendidik, bagaimana lingkungan dia membentuknya, apakah lingkungan itu akan sesuai dengan perjanjian yang tadi yaitu akan mengakui atau akan bersaksi bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Itu tergantung nanti apakah akan terpenuhi atau tidak. Yang kedua, nah ada lagi setelah kemudian lahir,
maka ada perjanjian yang kedua, yaitu khusus untuk orang-orang Islam. Khusus untuk orang-orang yang kalau di dalam sebuah kumpulan, ya, itu masuk kumpulan tersebut, yaitu kumpulan orang-orang beriman. Apa perjanjiannya? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah persaksian setiap mukmin mukminat bahwa dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Konsekuensi ya dari syahadat ini tentu saja bahwa dia mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan, atau tidak dia akui Tuhan kecuali hanya Allah saja. Artinya bahwa dia siap untuk siap mengikuti aturan Allah, siap mengikuti syariat Allah, ya. Kemudian bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul Allah. Konsekuensinya adalah bahwa dia akan mengikuti, akan meneladani perilaku-perilaku atau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai kemampuannya. Nah, di sini ini disebut syahadat. Jadi syahadat adalah fondasi utama dalam Islam sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menolak segala penyembahan dan pengabdian kepada selain Allah. Nah, ini ada sebuah persaksian atau perjanjian setiap mukmin dengan Allah. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir yang membawa ajaran dan petunjuk Allah. Dengan mengikuti ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW, umat muslim diharapkan dapat menjalankan kehidupan dunia akhirat sesuai kehendak Allah. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapapun yang mengikuti syariat-syariatnya, siapa yang mengikuti perintahnya dan meneladani Nabi Muhammad sebagai teladan hidupnya, sebagai patron dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikannya kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Seperti perjanjian perdagangan, utang piutang, pernikahan, dan sebagainya. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu memenuhi janji. Tapi walaupun begitu, ada perjanjian yang tidak perlu dipenuhi, yaitu perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin karena terdorong emosi atau karena sesuatu yang kurang tahu bahwa itu sebenarnya menurut syariat Islam itu tidak boleh. Baru setelah melakukan perjanjian, ternyata janji yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka Nabi di dalam hadisnya mengatakan setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Artinya kita tidak punya kewajiban, bahkan dilarang untuk memenuhi janji yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat Allah. Misalnya, karena kita misalnya suka menolong seseorang, lalu karena orang itu membuat kita marah, lalu orang itu karena punya rasa iri atau dengki, maka lalu kita berjanji. Saya berjanji, kalau saya punya rezeki, saya tidak akan memberikannya apapun. Nah, ya. Nah, itu adalah janji yang tidak sesuai dengan perintah Allah atau tidak sesuai dengan kitabullah. Maka kata Allah itu tidak perlu dipenuhi. Kata Nabi itu tidak perlu dipenuhi kalau janjinya seperti itu. Tapi kalau janjinya ada hal-hal yang baik, maka wajib untuk memenuhinya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini adalah janji ya, sebagai salah satu dari bagian iman ya, syu'bul iman. Jadi bagian dari cabang iman, yaitu janji kepada manusia sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya. Karena setiap pengakuan iman
pasti akan dimintai pembuktiannya gitu ya. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat adalah tindakan mengakui, menghargai, dan merasa berterima kasih atas segala sesuatu yang kita miliki dan alami dalam hidup. Pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, mensyukuri nikmat ini adalah tindakan mengakui atau menghargai. Perasaan rasa syukur ini kemudian akan terlihat dari perilakunya. Kita menyadari dulu apa sih nikmat yang sudah Allah berikan, karena kalau tanpa kita sadar, bagaimana kita bisa mensyukuri, bisa mengakui dan menghargai apa yang sudah Allah berikan. Contohnya tidak perlu jauh-jauh, contohnya ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita bisa melihat, kita diberi mata tanpa kita harus bayar. Kemudian kita baru sadar bahwa melihat itu adalah sebuah kenikmatan, ya. Ketika kita sakit mata, mungkin kita akan merasa, oh nikmat sekali ya kita bisa melihat dengan baik. Apalagi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Apalagi kalau orang kemudian hilang kemampuan melihatnya atau berkurang kemampuan melihatnya. Coba bisa kita tanya, bagaimana sih perasaannya gitu ya. Betapa itu adalah sebuah penderitaan atau sebuah sebuah kehilangan yang luar biasa. Nah, kemudian kita syukur, kita berterima kasih kepada Allah dengan cara menjaganya, menjaga agar tetap sehat, agar tetap bisa digunakan dengan baik. Kemudian juga digunakan sesuai dengan tujuannya, ya. Tujuannya adalah melihat hal-hal yang baik atau dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Kemudian tadi itu mensyukuri nikmat adalah mencakup penghargaan terhadap hal-hal sederhana. Memang ciptaan Allah terlihat sederhana ya, tapi sangat tidak sederhana. Seperti ketika kita bisa melihat, kalian bisa baca atau tanyakan kepada ahlinya bahwa ternyata sistem atau sebuah sistem sehingga kita bisa melihat itu sangat-sangat rumit dan tidak mungkin bisa kita pahami cara kerjanya. Apalagi kita, ya itu kata ahlinya ya, apalagi kita bagi yang awam tentang hal-hal seperti itu. Baik itu penglihatan, baik itu pendengaran, kerja jantung, kerja paru-paru, dan sebagainya. Itu semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat rumit, tetapi Allah menyederhanakannya dengan kita tinggal pakai gitu ya. Maka orang-orang atau kita itu sangat tidak layak, sangat tidak pantas kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara mengakui, menghargai, berasa terima kasih, dengan juga menjaga dan melakukan atau dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Nah, jadi penghargaan atau rasa syukur ini terhadap banyak hal. Hal yang paling terlihat adalah rizki, ya. Rizki, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, kesehatan kita, keluarga, teman-teman, dan banyak hal lainnya. Contoh rezeki ya. Kalau misalnya kita usaha, ya dengan sungguh-sungguh Allah kasih rizki. Tetapi tetap saja rezeki itu Allah lah yang mengatur, baik dia mau diperbanyak atau sedikit. Sehingga kata Allah, jangan kamu mengira bahwa kamu bersedekah itu rezeki kamu akan berkurang. Justru rezeki kamu itu akan bertambah. Nah, secara logika kan, kalau dikasihkan rezeki itu pasti berkurang. Tapi ternyata kata Allah, kalau disedekahkan akan bertambah. Siapa yang akan menambahnya? Ya Allah. Dan dari jalan yang kita tidak tahu dari mana. Nah, kemudian udara yang kita hirup. Bayangkan kita menghirup udara setiap waktu tanpa kita bayar. Ya, coba kita tanyakan, ada orang yang tidak mampu menghirup udara karena ada gangguan di paru-parunya. Nah, ini adalah kisah nyata ya, betul-betul, dan saya dapat melihat dari pengalaman melihat orang dan sekarang sudah meninggal ya, masih baru. Jadi dia
tidak memiliki kemampuan untuk menghirup oksigen. Karena itu dia harus selalu dibantu dengan tabung oksigen. Nah, tabung oksigen berapa? Satu tabung itu bisa sekitar 200 atau 250 ribu. Berapa tabung yang dia butuhkan? 2 sampai 3 satu hari satu malam. Berapa biaya satu hari satu malam hanya untuk menghirup udara? Nah, dari situlah kita kemudian istighfar. Kita betul-betul bersujud kepada Allah dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita bisa menghirup udara tanpa membayar, tanpa susah. Nah, dari situlah ternyata kalau ada gangguan, kita tidak bisa ternyata menghirup udara dengan walaupun paru-paru kita ada, tapi ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menghirup oksigen atau menghirup udara yang ada di sekitar ini, dan dia ternyata harus dibantu dan membutuhkan biaya yang luar biasa banyaknya. Nah, kita syukuri itu. Kemudian makanan yang kita makan, kesehatan kita juga. Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa, karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita mau, yang kita bisa, bandingkan kalau kita sakit, tidak ada kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian keluarga. Keluarga adalah keluarga yang harmonis adalah sebuah nikmat, sebuah rezeki yang besar yang harus kita syukuri. Teman-teman juga, kita punya teman-teman ya. Dengan teman-teman itu kita merasa nyaman karena kadang-kadang kita bisa ngobrol, kita bisa mencurahkan perasaan, atau mungkin kita bisa minta bantuannya. Nah, banyak hal lain yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita deteksi, tetapi itu sangat banyak. Karena itulah mensyukuri nikmat Allah ada sebuah kewajiban kita kepada Allah. Kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada Luqman untuk selalu bersyukur. Ini surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bersama-sama. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa ma kafaro, dan barang siapa yang kufur atau tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi syukur itu adalah untuk diri kita. Kita sekarang lihat bagaimana akibatnya kalau kita tidak bersyukur dan akibatnya kalau kita bersyukur. Contoh ya, kita bersyukur terhadap makanan yang diberikan kepada kita atau rezeki yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa makan walaupun dengan sederhana. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dari makanan yang kita makan. Walaupun mungkin makanan yang kita makan tidaklah mewah, tapi terasa nikmat. Tapi kalau kita tidak bersyukur, misalnya, ya sehari-hari cuma begini-begini saja, ya coba seperti orang lain, makan itu dengan ini, dengan lauk ini, dengan sayur ini, masa seperti ini terus? Nah, gimana? Beda tidak? Pasti orang itu tidak akan bisa menikmati makanannya. Dia akan terus menggerutu. Dan menggerutu itu tidak akan bisa memberikan keuntungan dari makanan yang dia makan. Nah, itu perbedaannya. Masih banyak ya, kalau kita bersyukur itu rasanya lapang, rasanya nikmat, bahagia. Tapi kalau kita tidak bersyukur, rasanya kita menjadi orang yang menderita, menjadi orang yang selalu kekurangan, selalu melihat kelebihan orang dari segi kekayaan, dari segi pekerjaan dan sebagainya. Jadi kata Allah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian Allah memaklumkan dalam ayat ini,
Bentar. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini adalah ayat yang sangat populer yang sering sekali diungkapkan oleh para mubalik, oleh para penceramah berkaitan dengan wajibnya atau keharusan kita bersyukur kepada Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Satu, azab tadi, azab akibat kita tidak bersyukur, maka kita akan merasa sengsara, maka kita akan selalu sedih, maka kita akan selalu menjadi orang yang malang, karena selalu melihat kekurangan-kekurangannya. Itu adalah sebuah azab ya, sebuah kesulitan buat kita. Tapi kalau kita bersyukur, lalu kita sungguh-sungguh menerimanya, menghargainya, maka itu akan menjadi hal yang baik buat dia. Berikutnya adalah manfaat mensyukuri nikmat. 1. Hidup lebih bahagia, terhindar dari stres, tingkat kepuasan menerima keadaan dan takdir lebih baik, sabar dan tawakal. Nah, tadi itu ya, manfaat mensyukuri nikmat itu ternyata buat kita, bukan buat siapapun, apalagi buat Allah ya. Tapi buat kita sendiri. Misalnya kita bersyukur ya bisa sekolah, padahal ada banyak orang yang tidak bisa bersekolah. Kemudian bersungguh-sungguh, sebagai rasa syukur itu adalah sungguh-sungguh dengan segala daya upaya dia untuk mengikuti pembelajaran supaya manfaatnya terasa. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang ketika bersekolah ya malas-malasan, kemudian setengah hati, tidak melakukannya dengan baik, maka hasilnya pun tentu akan berbeda dengan orang yang bersyukur atau dia bersungguh-sungguh menerima, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan atau atas nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian tingkat kepuasan menerima keadaan. Puas ya, kalau orang bersyukur itu adalah orang yang puas dengan keadaan. Kemudian sabar dan tawakal. Sabar dalam menempuh segala sesuatu, yaitu dengan kerja keras, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, kita sabar dan berprasangka baik kepada Allah, kemudian tawakal. Artinya menyerahkan semuanya diatur oleh Allah. Tawakal itu menyerahkan hasil dari kerja keras kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh, bekerja keras, dan menghargai kebaikan orang lain, tidak iri dan dengki. Orang bersyukur itu tidak mengeluh. Misalnya, nih, ada seseorang yang tidak bersyukur selalu mengeluh ya. Ya, saya belanja sebulan segini, mana bisa, mana cukup. Ya dan sebagainya ngeluh. Atau kalau belajar misalnya, wah saya susah, semua pelajaran jadi susah, saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa melaksanakan tugas dan sebagainya. Nah, mereka mudah mengeluh. Kita tinggal mengevaluasi diri kita, apakah kita menjadi orang yang suka banyak mengeluh atau kita tabah ya. Kemudian bekerja keras. Orang bersyukur itu bekerja keras, bersyukur karena Allah sudah memberikan kita kemampuan berpikir, kemampuan kita bekerja. Kita harus maksimalkan, optimalkan potensi-potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian orang bersyukur juga menghargai kebaikan orang lain, minimal ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih itu adalah kata-kata ajaib katanya ya. Kata ajaib itu terima kasih. Misalnya seorang anak ya. Terima kasih, Dek sudah sudah membuang sampah di tempatnya ya. Terima kasih kamu sudah bisa misalnya kamu sudah bisa makan sendiri. Anak-anak akan terdorong untuk melakukannya lagi. Begitu juga kita orang dewasa, ketika orang menghargai kebaikan kita, walaupun memang kita juga tidak boleh mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Tetapi kalau
pemberian seseorang itu dihargai, maka orang itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan lagi gitu ya. Kemudian tidak iri, orang bersyukur itu tidak iri karena dia merasa sudah cukup diberikan oleh Allah segala kenikmatan. Sudah cukup oleh Allah diberikan segala potensi yang bisa digunakan. Apalagi dengki ya. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik. Nah, orang bersyukur itu tidak cemas. Orang bersyukur itu tidak diganggu dengan rasa iri pada orang lain. Ya, dia merasa cukup ya, karena dia merasa sudah Allah berikan orang-orang baik pada kita, berprasangka baik, sehingga tidurnya berkualitas. Meningkatkan kesehatan fisik karena tidurnya juga berkualitas, ya, tidak diganggu kecemasan. Sedangkan kecemasan itu bisa menimbulkan berbagai penyakit ya, jantung lah, paru lah dan sebagainya. Kemudian terhindar dari tekanan darah yang tidak stabil. Wah, ini keliru ngetiknya nih ya. Jadi tidur berkualitas, terhindar dari tekanan darah yang tidak stabil gitu ya. Ini salah ketikannya. Kemudian serta meningkatkan kekebalan tubuh nih, ini kata ahli kesehatan begitu ya. Orang yang selalu bersyukur itu akan meningkatkan kekebalan tubuh karena dia tidak diganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif ya. Dia selalu positive thinking, dia selalu berpikir positif, berprasangka baik kepada orang, berprasangka baik kepada Allah, sehingga dia merasa tenang, tentram, tidak diganggu dengan kecemasan yang tidak perlu gitu ya. Kemudian yang keempat, membiasakan berpikir positif seperti tadi yang sudah dijelaskan. Berfokus pada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Siap menghadapi rintangan, jauh dari prasangka buruk. Nah, ini adalah karakteristik atau ciri-ciri orang yang mensyukuri nikmat. Oke, itu ya. Ada dua lagi yang belum dijelaskan, yaitu menjaga lisan, menutup aib, dan juga menjauhkan diri dari hasad, menjauhkan diri dari iri dan dengki. Tapi mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan bab ini. Terima kasih karena sudah mengikuti video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata-kata ataupun penjelasan yang sudah disampaikan, mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.